Ya, selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast kali ini edisi hari Kamis tanggal 30 April yang baru direkam hari Jumat tanggal 1 Mei. Padahal kagak ada kegiatan, malah makin menunda. Akhirnya jadi telat beneran deh. Ini sudah mau 2 bulan ya kayaknya. Kita kalau Jakarta sih udah mau 2 bulan. Apa udah 2 bulan ya? Uh, apa namanya? PSBB dan karantina mandiri. Gimana, masih pada sehat? Apa masih pada waras? Yang secara fisik masih sehat, apakah secara pikiran masih sehat juga? Karena lumayan ya, sudah mulai banyak yang kena psikisnya, di luar yang kena usahanya, yang kena kerjaannya tentu, kena kesehatannya, tapi ada juga banyak yang kena psikisnya yang sudah tidak kuat lagi menahan ini semua nih, apa yang harus aku lakukan, sudah melakukan ini semua, sudah bosen, sudah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu, udah ini sabar ya, semua juga gak ada yang mau kejadian, tidak ada yang mau juga kejadian kayak gini kok, gak ada yang diuntungin juga, semua juga kena imbasnya. Oke, pokoknya semua rata deh kebagian, kalau nggak kena sakitnya, kena mentalnya, kena bosennya, kalau nggak kena perekonomiannya, kena usahanya, kena kerjaannya, kayaknya merata semua nih kena nih dalam berbagai aspek ke orang-orang. Ya mungkin ada yang nggak kena sih, yaitu adalah para elit global dunia yang berusaha mengatur dunia ini menjadi New World Order di bawah Illuminati, di mana mereka memasukkan doktrin-doktrin yang sudah mereka rencanakan dari beberapa bulan lalu atas keluarnya virus ini, sehingga mereka mendapat untung dari penjualan obat, penjualan vaksin, penjualan alat-alat tenaga untuk tenaga kesehatan, dan mengambil untung dari nyawa-nyawa orang yang hilang. Nggak deng. Serah dah lu mau percaya teori konspirasi atau enggak. Gue sendiri sebenarnya orang yang cukup senang dengan teori-teori seperti itu dari dulu ya. Maksudnya tentang apapun lah. Waktu itu dulu tentang pendaratan Amerika di bulan, tentang tentang apa namanya tuh, pembunuhan John F Kennedy, tentang gue dulu suka baca-baca dan menarik tentang itu. Cuma kalau tentang ini nggak tahu lah. Kesian men kalau lu orangnya udah sehat walafiat terus lu ngomongin konspirasi segala macam bla bla bla. Bayangin kalau orang yang lu ajak ngomong tuh ada keluarganya yang kena covid gitu, ada yang meninggal karena covid. Kalau orang yang udah meninggal, udah kena gitu, jelas udah nggak bisa mikir lagi nih konspirasi apa enggak, orang udah ada nyawa yang hilang, udah nggak peduli lagi. Jadi tolong tetap dijaga rasa kemanusiaannya di masa-masa seperti ini. Kayak yang gue ceritain di minggu lalu juga, kan ada orang meninggal, bukannya duka cita malah covid ya. Saudara lu kemarin meninggal covid, apa kek duka cita kek, innalillahi kek, langsung nanya yang gitu-gitu. Ada apa ya, gue mau bahas apa ya. Tapi berita bagusnya gue udah liat-liat juga kemarin. Pertama kali sih gue liat, waktu itu gue sempet ke minimarket, terus gue liat dia udah jual, udah ada punya banyak hand sanitizer. Kapan ya, berapa, seminggu lalu kali ya, udah banyak jual hand sanitizer di bagian kasir. Terus mereknya yang Nuvo lagi, merek bagus. Tapi tulisannya bisa nebus itu murah kalau belanja minimal 30.000 dulu. Jadi di Family Mart belanja minimal 30.000 bisa nebus hand sanitizer murah, dan stoknya banyak. Terus gue liat, wah ini kayaknya stoknya udah mulai banyak berarti. Terus baru rame di Twitter kan, di internet gitu, kalau harga masker dan hand sanitizer sudah lumayan normal, udah wajar lagi, ketersediaannya udah banyak.
terus banyak penimbun yang akhirnya rugi miliaran. Terus gue jadi kayak wah alhamdulillah lah, paling kan udah bubble harganya udah meledak nih untuk orang-orang yang ngira. Inilah akibat dari maruk sih menurut gue. Coba kalau kemarin pas awal masker masih mahal nih, para penimbun dilebihin 100% aja kan. Sebox itu kan aslinya cuma 30.000 50.000 kalau nggak salah. Sekarang kan kemarin kan sempat dijual 300.000 500.000, dilebihin 100% aja jadi 100.000 sebox. Lu udah untung banyak terus keluarin. Gue yakin nih orang-orang ini maruk. Pertama dia udah untung gede kan, untung gede, terus tahan lagi, naikin lagi harganya, naikin lagi, orang masih mau beli, naikin lagi, orang masih mau beli, lama-lama udah kemahalan. Akhirnya coba bayangin gimana kalau udah kemahalan, tidak ada lagi yang mampu beli, terus ngapain lu nimbun banyak barang. Udah gitu plus orang bisa bikin sendiri masker kain segala macam, istilahnya tuh free market ya kalau nggak salah, dimana yang lu timbun tuh bisa ada substitusinya gitu, kecuali lu nimbun oksigen gitu nggak bisa diganti. Gimana juga cara nimbun oksigen ya, diisep semua udara di dunia ya kayak gitu. Yang lu jual tuh bisa diganti gitu, orang bisa bikin, akhirnya jadi rugi hanya karena MARUK. Gue yakin di antara semua penimbun masker atau orang yang jualan masker kemarin dengan harga lebih mahal, ada beberapa yang memang bisnismen, sudah tahu cara-cara bisnis yang baik, akhirnya dia sudah mendapatkan untung sekarang. Ada yang pasti berdasarkan feeling maruk aja. Wah, masker lagi rame nih, jual tinggi. Blok lebok sih ya. Syukurin lu rugi, nggak ada yang doain, nggak ada yang ngasihanin. Ada aja sih lagian. Yang sudah berbisnis secara baik sehingga mendapat untungnya selamat, yang sudah maruk selamat juga. Sian deh lu. Hari ini hari buruh ya, tanggal 1 Mei, dan gue lihat banyak berita orang di PHK, sedih juga sih. Kayak gimana ya, habis semua serba salah sih. Pengusaha juga susah, dia harus tetap bayar karyawan, tetap bayar operasional, bayar segala macam, tapi pemasukannya nggak ada. Ya gimana? Bingung juga jadi mereka. Pusing sih pasti nih. Ini adalah, kan gue sering ngomong ya di sini ya, kayak semua di dunia ini kan gak ada yang pasti kecuali mati ya. Dan ini adalah salah satu yang terjadi 2 bulan terakhir ini di Indonesia dan di dunia, adalah salah satu pengaplikasian teori dari tidak ada yang pasti di dunia ini. Kayak gini, karyawan-karyawan yang merasa kerjaannya lebih pasti daripada freelance bisa di PHK juga sekarang, bisa dipotong gajinya, kayak gitu. Pengusaha yang yang udah settle, bisnisnya udah jalan, udah merasa udah bikin bisnis plan ke 2 tahun ke depan, udah siap tahun ini dengan rencana-rencana, jadi gagal karena 2 bulan terakhir ini. Inilah saatnya kita merasakan ketidakpastian itu dalam hidup. Kecuali PNS ya kayaknya. Kayaknya PNS bisa tetap bekerja dengan baik dan digaji dengan baik. Enggak, tapi dipotong kok untuk ini. Enggak boleh mudik, ada yang dipotong kok. Ya terserah lah, mau dipotong mau enggak, kayak tetap ada lebih baik. Atau gitu gue jadi PNS. Enggak deng. Enggak sih, kayak kalau gue bisa lahir kembali, gue nggak ada yang terlalu pengen gue ubah dari jalan hidup gue dah. Begitu, jadi kayaknya sudah inilah saat-saat ketidakpastian itu kan. Lu mungkin yang udah ngambil cicilan apa, sekarang pusing. Mau gimana anjir, ketawain aja lah. Mau gimana, mau khawatir juga nggak akan bikin lo ada duit lagi tiba-tiba. Inilah hidup.
Seru ya? Nggak seru sih. Maksudnya misteri banget gitu. Kayak ini baru ketidakpastiannya semua ini kan. Kayak tadi gue bilang soal duit, soal ekonomi, soal kesehatan. Mungkin 3 bulan yang lalu lu masih merencanakan liburan kemana. Gagal semua. Baru 3 bulan lalu mungkin ada saudara lu yang masih sehat walafiat. Ada temen lu yang masih sehat, ada orang yang lu kenal masih sehat. Sekarang ternyata kena covid dan ada yang sakit, ada yang meninggal mungkin. Udah gitu bener-bener kenanya kan gak pandang bulu banget ya. Mau orang kaya bisa kena, orang yang miskin bisa kena, orang yang sehat banget bisa kena, orang yang kayaknya udah di rumah aja gak kemana-mana bisa kena juga. Dokternya kena, pejabat ada yang kena juga. Serem bro. Jadi kayaknya emang kita harus seringan di rumah, harus mulai menemukan bahwa banyak barang yang lu beli itu gak kepake ya. Banyak barang-barang yang kayaknya udah lu kan di rumah banyak ngulik, banyak beres-beres mungkin, terus banyak ini udah menjadikan apa ya, merasakan kalau emang kita nih manusia nih hoarder gitu. Apa sih namanya hoarder tuh, yang suka beli nggak kepake, atau yang suka buang tidak membuang barang-barang yang sudah nggak kepake. Ya kan banyak orang yang suka kayak gitu kan. Ya gue salah satunya sih. Karena di rumah aja nih kan lagi lihat, gue punya ini ya, kok gue punya ini, ini nggak pernah dipakai nih, ini masih ada, gue kira udah nggak ada, ini ada ini, gila ya. Segitu konsumtifnya kita, dan kita beli untuk tapi keseringan keluar beli barang. Coba kita juga jadi tahu kalau gue sih pribadi, kebanyakan barang yang kita beli itu untuk keluar. Selama di rumah kan pakai baju rumah aja ya terus ya, baju rumah lebih dikit daripada baju pergi banyak pasti kan. Sepatu banyak nggak kepake akhirnya. Jam tangan aja sekarang gue pakai di rumah. Gue pakai jam tangan mulu sekarang di rumah biar kepake. Nah banyak barang-barang gue yang gue beli itu untuk keluar gitu, bukan untuk di rumah. Dan karena sekarang kelamaan di rumah dan tahu banyak barang-barang yang dibeli untuk keluar, akhirnya jadi berusaha untuk sekarang menyamankan rumah gitu. Mulai beli kursi yang lebih enak mungkin, atau beli tempat naruh laptop yang lebih enak, beli bantal yang lebih enak karena sekarang banyak di rumah. Gue aja nih kepikiran kursi, ternyata kursi yang biasa gue pakai di duduk nih buat kerja tuh ternyata kalau dipakai lama pegel. Atau kalau gue tipe-tipe kursi kantor yang pakai roda dan nggak ada armrestnya gitu, cuma yang senderan hitam biasa, pegel juga lama-lama ternyata. Tuh rubah-rubah posisi duduk tuh nggak asik. Gue dulu kan kalau ngeliat yang kursi-kursi gaming, tau nggak lo, kursi gaming yang kayak kursi balap tuh, kursi mobil balap kan, apaan sih kursi kayak gitu. Sampai gue ke rumah temen gue, dia punya kursi gaming gitu, gue pakai emang nyaman banget sih ternyata. Bisa dimundurin banget, bisa sampai lurus punggungnya, terus ada apa sih lumbar supportnya, armrestnya bisa naik turun, enak dah pokoknya. Gue baru sadar emang enak ternyata duduk di kursi gitu ya. Karena kan gamers gitu kan butuh duduk lama untuk main game gitu ya, tentu kursinya harus nyaman, dan memang ternyata kursi gamers gitu nyaman. Gue pengen beli sih, cuma nggak tahu deh, lumayan mahal soalnya harganya, kalau nggak salah 2-3 jutaan yang bagus, 3-4 jutaan ya segituan lah. Kayak ntar dulu dah, penghasilan masih belum normal. Langsung jadi nyesel tuh gitu, pas penghasilan masih ada, masih normal, bisa beli itu dulu dah. Ya kayak gitu deh, kita jadi beradaptasi terus sih ya, dengan kita nyamanin rumah. Jadi ya kan kerjaan jadi agak berubah bentuknya, jadi video call terus, jadi internet terus. Jadi mungkin lu jadi makin menyamankan, makin beradaptasi dengan mungkin lu sewa provider yang lebih bagus, webcam yang lebih oke. Gue aja lagi pengen mikir nih, webcam biar lebih bagus gimana ya. Kayak gitu, kayak udah mulai mau menyamankan
the new normal ini, walaupun gue sama sekali tidak ingin ini menjadi normal yang baru ya, kayak walaupun ini sudah mulai menjadi apa ya, walaupun gue udah mulai merasa sehari-hari ini udah jadi normal aja kayak gini gitu, cuma jangan sampai kedepannya ini akan begini terus kan, nggak mau juga kita. Jadi ini jadi normal yang baru gitu. Tapi tetap pengen menyamankan dan memaksimalkan gitu, kayak ya itu kayak misalnya kursi, atau ternyata lu butuh laptop yang lebih bagus, ternyata lu butuh webcam yang lebih oke, atau apa kamera sehingga lu bisa bikin apa. Jadi banyak hal-hal yang lu rasain kurang. Padahal sama ini kan kita punya rumah, punya tempat tinggal. Ya itu kan tempat tinggal gitu, tempat yang emang harusnya kita paling nyaman di situ, tapi selama ini dipakai cuma buat tidur. Ya enggak, buat tidur pergi lagi. Segitu-segitu aja, makanya dikit-dikit paling jadi tidak maksimal gitu. Ternyata pas kelamaan di rumah, ternyata gue kurang ini, kurang itu. Ada-ada aja dah hidup. Bingung gue mau bahas apa sebenarnya nih. Katanya juga angka yang sembuhnya udah mulai lebih tinggi dari angka yang meninggal ya. Ya semoga bener lah datanya. Nggak tahu sih, dari awal kita udah nggak percaya sama pemerintah kan soal jumlah yang kena, terus sekarang dibilang pemerintah bilang harga lagi jumlah yang sembuh lebih naik, terus kita percaya. Tidak, saya mau konsisten tidak percaya pada pemerintah. Daripada lu pas angkanya pas COVID kecil bulan Maret belum ada yang kena, kita kayak gimana sih pemerintah, nggak mungkin, masa kita belum ada yang kena sama sekali sih, pas ada yang kena dikit kayaknya kita harusnya lebih banyak deh yang kena, nggak mungkin nih pemerintah ngeluarin jumlah segini, masa yang kena cuma segini. Giliran dibilang yang sembuh lebih banyak, yes, aku percaya kalau yang sembuh lebih banyak. Ini semakin membuktikan kalau orang tuh hanya mau mempercayai apa yang dia inginkan di otaknya gitu, ya nggak? Sama kayak zodiak, orang banyak kan ngeliat zodiak kayak kalau ramalannya jelek dibilang nggak percaya. Misalnya Aquarius gitu, kedepannya rezeki akan surut, musyrik nih, zodiak bangsat, saya tidak percaya dengan zodiak ini. Enggak, orang gua kerja terus enggak. Giliran ininya minggu depan akan ada rezeki yang datang, wah amin, gua harus semangat nih, minggu depan mau ada rezeki. Orang-orang tuh emang mau percaya apa yang ada di realita yang udah dia konsepkan di otak gitu. Makanya bohong itu gampang banget gitu sebenarnya, bohongin orang. Tinggal keluarkan kata-kata yang dia, orang yang ingin lu bohong itu inginkan gitu. Misalnya lu mau bohong sama orang gitu, misalnya kemarin lu pergi main futsal tapi nggak bilang-bilang, jangan main futsal lah ya, misalnya pergi main futsal tapi nggak bilang-bilang sama pacar lu gitu atau teman-teman lu, terus pacar lu itu, orang itu nanya kan, semalam kemana, terus lu ingin bohong nih, terus lu ngarang-ngarang, semalam aku pergi ini, pasti ketahuan. Keluarkan apa yang orang itu inginkan dengar gitu. Misalnya dia pengennya dengar lu tidur, ya udah bilang aja, semalam kemana kamu, tidur, oh ya udah, oke, beres. Gitu cara bohong. Karena orang tuh pasti udah ada di otaknya tuh saat bertanya udah ada jawaban yang diinginkan gitu sebenarnya. Ya nggak, kita rakyat Indonesia tuh kan di otak pengennya yang sembuh banyak. Saat pemerintah ngeluarin ada statement kayak gitu, kita jadi percaya. Kita inginnya banyak rezeki, jodoh lancar gitu, karir bagus. Saat zodiak bilang itu, kita jadi percaya. Sama mungkin kayak so-called peramal, cenayang dan lain-lain. Ya nggak? Dia tinggal ngomongin apa yang kita kira-kira mau percaya aja, mainin alam bawah sadar aja. Kayak waktu gue ketemu Om Deddy waktu bikin podcast sama Om Deddy Corbuzier, dia ada ngomongin dikit tuh kan, dia kan juga main-main waktu dulu jadi mentalis, dia ngajarin ke gue tuh ada hot reading, ada cold reading. Hot reading tuh kalau nggak salah, apa gue kebalik ya,
Hot reading itu yang kayak Conan, tau gak lo? Kayak kalau lu baca detektif Conan komik, dia kan ngeliat dari kacamata lu miring sebelah. Pasti lu sering buka kacamata pakai satu tangan ya. Hah, kok lu tahu? Padahal karena kacamatanya miring sebelah, atau ngelihat tangannya ada bekas garis gitu. Kayaknya lu dokter bedah ya kan? Kok tahu gitu kan? Padahal karena tangannya sering kena benang itu kalau nggak salah namanya hot reading. Kalau cold reading itu tuh kayak masukin sugesti gitu. Jadi misalkan lu bilang kayaknya nanti lu lagi ngejalanin bisnis ya gitu misalkan. Iya. Kayaknya nanti ada masalah sama 2 partner bisnis lu deh. Enggak, partner bisnis gue cuma 1. Misalnya orangnya jawab gitu. Dibalas lagi sama dia. Enggak, nanti akan ada datang lagi 1. Nah itu yang akan bermasalah buat bisnis lu gitu. Sehingga si orang itu akan jadi kepikiran kan. Nanti kedepannya kalau dia berbisnis terus ketemu partner 1 lagi, dia akan, ini yang waktu itu dibilang nih. Nah kayak gitu. Padahal kalau dia gak bilang gitu mungkin dia gak akan senewan. Gara-gara dia bilang 1 nih akan ada masalah. Padahal cuma main-mainin aja gitu. Kalau kemarin gue ditesnya sama Om Deddy, apapun yang dia tanya ke gue jawabnya enggak. Jadi misalnya partner bisnis semua karena ada 1 yang ini enggak. Iya, tapi nanti akan ada datang lagi 1. Enggak. Begitu deh. Jadi intinya cuma psikologis saja gitu, main-mainin kata-kata. Jadi jangan percaya sama penasehat-penasehat spiritual atau apa. Itulah cara orang pintar nggak. Itulah kenapa disebut orang pintar kali ya. Jadi dia pintar nyari duit dari kayak gitu. Intinya emang harus beradaptasi terus sih. Kita sama-sama nggak tahu nih sampai kapan nih kayak gini. Ya pengennya cepat kelar sih. Kalaupun cepat kelar misalnya udah fix gitu kelar kan. Kayak di Wuhan kan kalau nggak salah tetap social distancing, tetap orang belum boleh normal lagi. Orang pada langsung rame ke tempat wisata langsung diusir-usirin. Belum yang mentang-mentang yang sembuh, misalnya mentang-mentang udah berapa minggu nggak ada yang positif baru lagi, bukan berarti langsung bebas ketemu orang lagi, deket-deket lagi, ngumpul-ngumpul lagi. Takutnya malah makin parah gitu, nggak bisa langsung gitu juga kan. Makanya nih, kalaupun dari titik selesai sampai terus, kayaknya mesti ada yang bilang kan mesti harus social distancing terus sampai akhir tahun mungkin. Ya udahlah, bagian dari ketidakpastian. Nah, baca email aja deh. Banyak juga emailnya nih, lumayan. Oke, nama subjeknya lega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jangan sebutin nama. Gue Fraktovich. Bang, yang berapa hari lalu kirim email juga. Emang iya ya? Gue lupa lu pernah bilang ini di podcast keberapa, karena emang terlalu sering lu bilang lakuin apa yang lu suka, yang bikin lu senang, jangan sampai nyesel nanti, karena sekarang banyak yang gak pasti, yang pasti cuma kematian dan ketidakpastian. Sejak itu gue jadi mikir, gue emang sempet masalah sama beberapa teman karena suatu project sekolah. Dan itu udah 2 tahun lalu, dan kita jadinya canggung gitu bang kalau ketemu, padahal dulu ketawa bareng, main bareng. Sejak dulu dengerin podcast lu, gue mikir buat minta maaf, dan baru aja kemarin gue ngelakuin dan respon mereka baik banget bang. Intinya udah baikan, lega banget. Terus gue juga nuntasin ngomong ke orang yang pernah gue suka, walaupun udah lama banget sukanya, tapi gue beraniin buat ngomong, cuma sekedar ngungkapin. Ternyata responnya juga baik. Alhamdulillah, lega banget bang. Makasih bang udah bikin podcast ini selama 18 tahun hidup, dan dengar omongan orang, baru kali ini termotivasi sekaligus bisa berdamai sama masa lalu dan langsung gerak gak pakai mikir. Gokil. Semoga lu selalu bahagia sepanjang umur dan bisa survive di tengah pandemi ini, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa, berarti gue udah bisa jadi kayak gitu tuh, orang pintar yang bisa masukin sugesti ke otak lo. Lanjut. Ihsan Maulan. Ini boleh dibaca? Oh boleh nih. Salam kenal subjeknya. Halo, kenalin bang, nama gue Ihsan dari Selatan Pulau Kalimantan. 2020 ini gue baru-baru banget ngikutin lo, meskipun udah tahu dari Suci 2, karena waktu itu gue ngefans sama G. Tapi makin kesini G makin jarang ada di sosmed, atau menurut gue aja ya? Iya, kayaknya emang udah jarang. Gue dengerin podcast ini sambil nge-game biasanya bang, dengerin bisa sambil ketawa-ketawa sendiri gara-gara pemikiran lo yang beda atau email yang lo bacain pada aneh.
Tapi yang paling nempel di kepala gue yang soal rasa penasaran kegebetan yang belum kesampaian itu bakal jadi sesuatu yang paling bahaya. Secara sekarang gue lagi deketin cewek gitu bang, tapi ragu soalnya sekelas. Males aja kalau pacaran satu kelas tapi nggak tahu dah pikiran gue aneh kayaknya. Padahal ya, gue ngomongin kayak gitu yang bahaya tuh gebetan yang belum kesampaian. Gue pribadi belum pernah ngalamin hal itu loh sampai sekarang. Gue hanya dapet itu tuh dari pengalaman orang, pengalaman temen gitu. Kan makanya kan katanya experience is the best teacher, betul, tapi experience orang bisa jadi teacher juga ke kita gitu, nggak perlu experience sendiri. Jadi gitu, gue belum pernah ngalamin sebenarnya itu, tapi gue sudah berdasarkan hasil observasi ke orang-orang aja. Gue sering ngulangin boring bokir dari episode 1 sambil nunggu yang baru rilis. Dulu awal-awal gak terlalu tertarik soalnya bahas alma mater lain, jadi mikirnya gak bakalan relate. Setelah nyoba nonton ternyata asik juga, bisa relate ke mahasiswa kayak saya. Betulnya dulu pernah tertarik masuk Unpar waktu ngikutin G banget, sama Gibah edisi lo sama Uus juga sering gue tonton bang, soalnya lucu banget. Sekarang gue udah beli digital download Gilbas Teater Jakarta dan sekarang tetap nunggu collector editionnya dalam bentuk flash disk sama ada bonus action figure lo lang. By the way bang, KBTW kapan rilis? Itulah gue. Jadi ini kan gue ngerjain sendiri ya, maksudnya mau rilisnya pun sendiri gue, nggak gue minta bantuin orang lain sama sekali. Gue karena pengen ngerjain ini sendiri semua, ya itu karena ngerjain sendiri semua gue paling suka menunda-nunda pekerjaan padahal semua udah beres, tinggal gue konsepin untuk rilis. Tapi ya gitulah, tapi gue pengen segera. Tadinya pengennya akhir April, udah masuk Mei lagi sekarang. Itu maksudnya udah beli yang di Comika ya, thank you man. Mungkin buat email pertama ini dulu aja bang, sorry ceritanya gak penting-penting banget, cuma mau cerita aja ke Bang Gilang biar lega. Ditunggu turnya ke Banjarmasin atau Banjarbaru. Terima kasih Bang Gilbas, salam. Kemarin baru dari Banjarmasin saya bulan lalu. Bulan lalu apa ya? Iya bulan lalu, audisi suci. Lanjut, pergaulan di kuliah. Bang, sebutin nama email. Jangan sebutin nama emailnya. Bang, gue selalu dengerin setiap episode Boring Bokir yang Unpad versus Unpar dan gue selalu suka setiap videonya. Saat ini kuliah semester 2 salah satu fakultas kedokteran di Depok. Kampus gue khususnya jurusan ini emang terkenal anak-anaknya pada pinter, ambisius, dan rada individualistis gitu bang. Fakultas kedokteran di Depok, apalagi selain UI ya? Gunadarma ada di Depok kedokterannya. ISIP aja udah jelas, sosial ilmu politik, mana ada kedokteran. Lanjut. Dari dengerin semua video-video itu gue jadi bingung bang. Kalau yang dari yang gue denger kok kayaknya temen-temen lo Boris dan Uus di kampus pada seru gitu ya, nyantai dan gak terlalu mentingin akademis. Sedangkan di kampus gue kok kayaknya beda 180 derajat ya. Apakah emang karena mahasiswa di sini beda sama di Unpar dan Unpad? Atau gue nya aja yang belum ketemu temen-temen yang cocok bang? Apakah di Unpar dulu mahasiswa kebanyakan emang kayak lo dan Boris ceritain itu bang? Enggak sih, kalau menurut gue pasti dimanapun dari gue sekolah sampai kuliah pun ada dua sisi itu gitu. Di kampus gue juga banyak yang belajar mulu hobinya, tapi tentu tidak cocok dengan saya dong pergaulannya. Gitu aja sih. Jadi gue bergaul yang gue ceritain dia yang cocok dengan gue, yang nggak serius-serius banget gitu, yang bukan yang nggak serius ya, semua pasti serius kuliahnya, cuman bukan yang ambisius gitu. Kalau mahasiswa di sini tuh kesehariannya ya cuma ada kelas dari pagi sampai sore, habis semua kelas selesai paling pergi buat belajar ke perpustakaan atau pulang ke tempat tinggal masing-masing. Gak ada tuh bang yang kayak nongkrong-nongkrong atau kumpul-kumpul. Kalau menurut gue sih kebiasaan mahasiswa di sini emang mendukung banget sih bang buat dapat IP bagus dan menang lomba sana sini. Tapi gue juga pengen bang bisa punya pergaulan yang asik kayak di video Unpar. Menurut lo apakah gue harus ngikutin budaya mahasiswa sini yang ambisius begitu, atau gue tetap sabar berusaha nyari teman-teman seru bang? Makasih bang udah dibacain. Anda baru semester 2 sih. Gue tuh, coba gue inget-inget ya. Gue banyak sih emang temen yang deket banget sampai sekarang pun itu tuh dari semester 1 kenalnya. Karena dulu sekelompok pas ospek yang sampai deket banget sampai sekarang ada. Ada yang deket nih sekarang nih, deket banget sekarang baru gue kenal tuh di semester 3 mungkin. Semester 3, semester tahun kedua lah. Iyalah tahun kedua baru gue kenal sama orang-orang ini yang akhirnya deket sampai sekarang gitu. Jadi lu masih semester 2 men, tenang aja. Mungkin kalau menurut gue ya bener kali lu belum nemu yang satu frekuensi gitu. Karena masa-masa kuliah tuh menurut gue pertemanan paling seru gitu. Jadi tentu kuliah ya tujuannya utamanya kuliah. Buset keras banget suaranya. Sorry lupa di silent. Tentu kuliah tujuan utamanya kuliah, cuma tetap
pertemanan, networking sih. Itu networking lu banget nanti setelah selesai kerja pasti lu akan menemukan kalau networking itu selesai kerja, selesai kuliah dan menjalani hidup, lu akan menemukan kalau networking itu penting banget. Baik lu dibantu orang atau lu bisa bantuin orang. Lanjut, sharing atuh Bang Gilbas, sharing atuh cerita cinta Bang Gilbas umur 22 sampai 25 gitu. Hehehe, sekali-kali gitu Bang. Kali aja dari cerita Abang banyak yang dipelajarin ya. Kalau nggak ada yang dipelajarin seenggaknya ada yang diinget gitu. Kepo nih Bang. Thank you Bang. Males gue cerita-cerita kayak gitulah. Ya gitu-gitu aja lah pacaran gitu. Paling apa ya yang bisa gue ceritain. Banyak yang pelajaran-pelajaran yang gue dapet. Cailah pelajaran. Kan katanya gitu kan. Kalau nggak bisa jadi pasangan selamanya, mungkin bisa jadi pelajaran gitu buat lo. Kayak misalkan kalau ada sesuatu tuh ngomongin gitu, jangan banyakan dipendam. Yang kayak gitu-gitu. Kalau sesuatu yang kepikiran atau apa langsung ngomongin. Karena nggak semua orang suka didiemin gitu. Kalau ada apa diomongin. Terus jangan egois, karena ini pacaran itu berdua. Ya kadang emang pasti kalau pasangan tuh kan ada waktu si A, waktu si B, sama waktu bersama. Kalau bisa diseimbangkan itu semua. Jangan lu karena lu lagi males waktu berdua atau lu lagi seneng ngapain, akhirnya lu cuek dan akhirnya malah mungkin itu harusnya waktu buat berdua tapi lu malah kesaksikan sendiri. Kayak gitu, bagi waktu. Terus apa ya? Yang gue dapet ya. Ada salah satu yang mungkin hal kecil tapi jadi gue iniin. Ada dulu yang pernah ngasih tau gue jangan kalau pakai kemeja. Dulu kan gue kalau pakai kemeja kaos dalamnya tuh ya kaos biasa kadang-kadang, terus jadi di balik kerah tuh kelihatan tuh nggak lo? Kelihatan kaosnya gitu. Terus dia bilang jelek gitu. Kalau harusnya cara sesuai manner berbusana laki-laki tuh kaos dalam jangan sampai kelihatan. Akhirnya setelah itu gue sampai sekarang selalu beli kaos dalam tuh yang V-neck gitu biar nggak kelihatan kalau pakai kemeja. Jadi tetap rapih kelihatannya, tetap pakai kaos dalam tapi tetap rapih, nggak kelihatan kaos dalamnya gitu. Karena memang benar sih, emang manner yang bagus tuh gimana sih, etika berpakaian laki-laki tuh emang nggak boleh kelihatan ininya kalau dia resmi gitu, nggak boleh kelihatan kaos dalamnya. Terus apalagi ya, banyak lah, lupa ingat juga kan hal-hal kayak gitu kan, kayak akhirnya lu dapet sesuatu yang baru walaupun cuma kayak tentang kaos dalam tapi kan jadi kepake gitu. Jadi tinggalkanlah kesan-kesan yang baik, nggak hanya ke pacar, ke teman, ke segala macam, ke semua orang gitu, sehingga kalau waktunya sudah tidak bisa mempertemukan kalian lagi akan tetap ada yang diingat yang baik-baik. Mau nanya biar lega. Halo Bang Gilbas, pernah nggak sih capek dengan petuah atau iming-iming? Ya udah sabar aja. Yang sebenarnya kita nggak tahu sampai kapan kita mesti sabar. Soalnya tiap curhat apapun masalahnya pasti jawabannya ya udah sabar aja. Itu aja Bang pertanyaan aku. Makasih, semoga sehat selalu. Itu biasanya kalau yang dicurhatin emang nggak tahu mau jawab apa sih. Biasanya kayak gitu. Nggak tahu mau respon apa, akhirnya bilang ya udah sabar gitu. Mungkin lain kali bilang kalau mau lagi curhat ke orang nih, lu maunya diapain nih? Maunya direspon, maunya dikasih solusi, maunya dikasih jawaban atau apa? Kalau enggak ntar dia cuma ya udah sabar gitu sih. Bingung kayaknya dia bales. Lanjut, jangan disebutin alamat email ya Bang. Broken Home nama ininya, subjeknya. Halo Bang, gue salah satu pendengar podcast lu. Gue mau curhatnya tapi maaf ya kalau penulisannya berantakan. Gue mau cerita tentang keluarga. Nggak apa-apa kali berantakan. Gara-gara gue sering ngomongin ya, yang tulisannya berantakan. Ini rapi kok, enak dibacanya. Gue mau cerita tentang keluarga gue. Pada tahun 2019 awal, bokap gue ketahuan kalau ternyata dia selingkuh. Dan pada saat itu abang gue nggak terima sampai dia berontak besar. Terus bokap gue janji buat ninggalin selingkuhannya. Ternyata dia ingkar janji. Abang gue marah banget sampai mau bunuh bokap. Dan bokap sampai minggat dari rumah.
Tapi gak sampai berapa bulan dia pulang dan minta maaf lagi atas semua perbuatan dia. Sampai tahun 2020 keluarga gue adem-adem aja, udah gak ada masalah apapun. Dan pas bulan Maret tanggal 31, pagi-pagi bokap gue udah gak ada di rumah, mobil, motor, dan baju-baju dia juga udah gak ada. Gimana dia bisa bawa mobil dan motor saat bersamaannya? Apa motornya dimasukin ke mobil? Oke, lanjut. Nyokap gue menghubungi dia, ternyata WA-nya di blok. Sampai nyokap gue nyuruh tetangga gue buat nge-WA bokap gue. Taunya tetangga gue juga di blok. Semua saudara di blok sama dia. Kabar itu sampai ke telinga abang gue yang pada saat itu dia lagi kerja di Jogja. Abang gue langsung nelpon gue sambil nangis-nangis dan nyemangatin gue. Terus gue bilang sama abang gue buat ikhlasin aja, jangan sampai mau ngebunuh lagi kayak tahun kemarin. Kata abang gue, dia udah gak kayak dulu lagi. Dia udah ikhlasin bokap. Sampai sekarang gue gak tahu bokap gue di mana, tapi gue juga gak mau nyari sih. Selama corona ini gue cuma hidup sama nyokap karena pandemi ini, jadi abang gue gak boleh keluar kota dulu. Suasana Ramadan tahun ini beda banget sama tahun kemarin. Sekarang sahur sama buka cuma berdua aja, gue sama nyokap. Makasih udah baca cerita gue yang super panjang ini. Semoga lu sehat dan selalu bahagia, Bang. Doa terbaik juga buat Anda, semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Sebagai orang yang baca dan melihat dari luar dan tidak mengerti apa yang terjadi, saya hanya bisa bilang waktu itu pasti akan menyembuhkan dan menjawab. Sedari pengalaman saya, waktu itu pasti menjawab dan menyembuhkan. Jadi sekarang ditelan, ditenangin dulu aja sampai waktu yang pas, sehingga nanti semua akan terjawab, ada hikmahnya dan mungkin akan lebih enakan gitu. Gitu sih. Semoga selalu bahagia terus ya di hidup ini. Lanjut. Dilema, Bang. Jangan bacain alamat email ya, Bang. Halo Bang Gilang, apa kabar? Pengen curhat, Bang. Maaf kalau panjang. Aku lagi deket sama cowok udah 3 tahun, Bang. Tapi status tetep PDKT. Jarang ketemu juga soalnya jauh. Lama juga PDKT 3 tahun deh. Dianya di Jawa Tengah, aku di Jawa Timur. Alhasil cuma ketemu setahun 2 kali. Awalnya kenal karena PKL. 1 minggu bareng terus, tuker-tukeran kontak. Chatan terus sampai sekarang, Bang. Curhat-curhat, nyeritain kegiatan sehari-hari. Sampai timbul rasa baper. Terus kan tahun lalu ketemuan nih. Akhirnya jalan seharian bareng. Akunya jadi tambah suka kan, Bang. Dia juga bilangnya sih gitu. Kita tetap chatan terus. Kalau gak ada kabar salah satu pasti nyariin. Kayak pasangan LDR lah. Gitu terus, Bang, sampai sekarang. Tapi lama-lama aku juga jenuh. Dibilang kayak LDR, tapi gak ada status apa-apa. Udah sering ngode, dianya pura-pura gak peka. Padahal dia juga sering ngode, tapi tiba-tiba ganti topik gitu. Kan kesel. Aku gak tahu sih harus gimana lagi. Menurut Bang Gilang aku harus gimana? Tetap diam nerima keadaan? Ngomong jujur atau gimana, Bang? Kalau kamu bilang terakhir ketemu kamu tambah suka dan dia juga udah bilang suka, tapi tidak ada mau niat untuk mengkomitmenkan, kayaknya kamu harus bilang deh, ngomong jujur. Kita deh yang gue bilang kan, yang salah satu yang gue pelajari dari percintaan yang telah lalu, celah. Ya itu, kalau ada apa-apa, kalau ada yang ganjel di hati, diomongin langsung. Jangan sampai ada apa ditumpuk. Nanti suatu hari ada suatu trigger yang mungkin triggernya kecil, tapi keluar semua tuh yang dari masa lalu. Kamu sih gini, kamu malah jadi masalah kecil jadi super besar gitu. Ini ngomong sih kalau lu gak nyaman dengan kondisi kayak gini, kayak kamu maunya apa sih? Itu udah 3 tahun loh. Kamu tuh pasti pengen tetap chatan sama banyak cewek ya? Iya. Terus gue jadi manas-manasin gading. Ya gitulah. Udah gitu aja, Bang. Makasih kalau udah membaca curhatanku ya, kalau dibaca sih. Semoga Bang Gilang sehat selalu. Semoga sukses dan tetap bikin podcast meskipun telat gak apa-apa. Makasih, Bang. Makasih juga. Ini aja telat nih sekarang. Semoga dibaca, gak usah sebut nama, Bang. Sedih banget gue harus ninggalin Bandung gara-gara si corona bangsat. Pernah gak sih ngerasa kesel banget sama corona ini? Dalam hati menggelitik, pengen maki-maki nih virus. Tapi gimana lagi, kayak orang gila kalau dilihat orang. Gue kangen banget Bandung. Di Bandung gue nemu cowok yang sekarang jadi pacar.
Doi salah satu alasan gue jadi cinta sama Bandung karena sebelumnya kehidupan perkuliahan gue biasa aja. Gue nemu alasan buat tetap di Bandung. Itu di dia. Sebelum ada pandemi, gue suka keliling-keliling kota Bandung sampai tengah malam bahkan pagi. Yang sebelumnya gue buta sama nama jalan di Bandung, sekarang gue jadi apal saking seringnya gue diajak main. Tiap weekend biasanya kita nongkrong, kita juga suka ke gigs bareng, mabok bareng. Dia juga jadi motivasi gue dalam belajar. Pas ada tugas pun selalu gue yang paling awal selesai ngerjain. IP gue juga yang sebelumnya turun jadi naik, gue jadi lebih bahagia setelah ketemu dia. Kita yang terbiasa bareng-bareng sekarang tiba-tiba LDR gara-gara pandemi ini. Tai banget demi cunan. Demi cunan. Cunan apa sih? Shock banget karena gak kebayang sebelumnya bakal LDR selama ini. Gue cewek yang cengeng, sering banget nangis karena kangen tapi gak gue tunjukin ke dia. Gue pengen ketemu dia lagi dan teman-teman gue di Bandung. Gue juga harus nemenin dia wisuda dan sebaliknya. Gue berdoa banget agar badai ini cepat berlalu. Udah gila kali mau diem berapa lama lagi di rumah gara-gara corona. Dan gue selalu takut satu hal. Gue takut gak bisa ketemu lagi karena salah satu dari kita keburu ada yang meninggal. Bener sih, kok gue ketawa ya? Iya sih bener. Entah kenapa itu selalu kepikiran, takut gak bisa meluk dia lagi. Tapi semoga kita semua dikasih umur ya, biar bisa ketemu sama orang-orang yang kita sayang. Amin, 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 amin. Amin. Emang itu yang ditakutin sih, takutnya gak sempet. Tidak ada waktu lagi untuk bertemu orang-orang yang kita sayang. Siapapun itu gitu. Emang seremnya gitu sih. Takutnya gak bisa melakukan lagi hal-hal yang kita suka. Tidak bisa ke tempat-tempat yang kita suka lagi. Makasih udah baca dan dengerin. Gue pengen lega aja setelah share ini. Silakan ditanggapi apapun bang. Salam cinta dari penggemar lo. Ya sama lah, gue juga pengen ini semua cepat selesai. Mungkin semua juga pengen lah semua cepat selesai emang. Nyebelin tapi mau gimana gitu. Jangan bacain nama emailnya bang. Tanda serumpat. Gue mau cerita aja bang biar lega. Biasanya jam segini tuh udah masuk Indonesia bagian overthinking. Emang jam berapa dia ngirim? Oh jam 10 malam. Jadi gini bang, bokap gue meninggal saat gue umur 1 tahun. Dan sekarang gue umur 20 tahun. Jadi 19 tahun yang lalu bokap gue meninggal. Gue bahkan gak tahu gimana muka bokap gue dan gimana identitasnya. Karena nyokap gue menutup dan merahasiakan rapat-rapat semua tentang bokap gue. Gue juga sempat bingung kenapa dulu waktu kecil gue selalu tanya tentang bokap. Gue pasti nyokap gue diem gak mau jawab. Umur gue 20 tahun ini juga gak tahu kuburan bokap gue di mana. Setelah bokap gue meninggal, gue cuma tinggal berdua sama nyokap gue. Waktu gue kelas 4 SD, nyokap gue nikah lagi sama seorang pria. Gue punya bapak sambung. Tapi setelah mereka menikah, gue dulu disuruh manggil bapak tiri gue ini dengan panggilan om. Bukan papa, ayah, atau pun bapak. Dan itu berlaku sampai sekarang. Setelah nyokap gue nikah lagi, nyokap gue langsung berubah 180 derajat. Waktu kelas 5 SD, gue dipindahkan ke rumah kakek gue dan nyokap gue tinggal sama bokap tiri gue. Dan gue sekarang udah beranjak dewasa, gue sekarang udah kuliah semester 4. Disinilah gue ngerasa kalau hidup itu gak adil. Nyokap sama bokap tiri gue nyuruh gue kuliah di jurusan dan universitas yang mereka mau dan bahkan gue gak tertarik sama sekali sama jurusan itu. Dan masalah gak cuma sampai di situ, gue juga sama bokap tiri gue gak pernah ngobrol dan kalau bokap tiri gue mau ngasih uang atau ngasih apapun itu pasti lewat nyokap. Gak pernah ngomong langsung ke gue. Ya gue juga masih berterima kasih sih karena beliau udah mau biayain hidup gue selama ini. Tapi mentang-mentang bokap tiri gue ini ngasih biaya gimana? Tapi mentang-mentang bokap tiri gue ini ngasih biaya gue, dia sewenang-wenang juga ngatur hidup gue. Contohnya gue harus pulang di bawah jam 10 malam, gue gak boleh gondrong padahal gue pengen banget gondrong. Setiap gue ngelakuin apa aja pokoknya salah di mata dia. Jadi sekarang gue bingung bang, gue mesti ngapain lagi ngadepin semua ini. Gue udah capek, makasih ya bang, jangan lupa dibaca. Dengan gue tulis ini gue agak sedikit lega. Macam-macam ya permasalahan orang. Gue gak tahu sih apa yang terjadi ya, kenapa sampai bokap lu yang beneran, bokap yang kandung dirahasiakan, tidak tahu kuburannya di mana. Terus bokap tiri lu juga begitu. Gue gak tahu sih, tapi mungkin yang bisa dilakukan adalah ini kayaknya kalau gue baca mungkin kuliahnya satu kota ya dengan keluarga. Jadi ini akhirnya kuliah di jurusan yang gak lu pengen itu apa gimana sih? Yang bisa gue lakukan adalah yang bisa gue katakan adalah cepetin kelar kuliah aja dah. Biar cepet bisa keluar dari rumah itu.
Ya, biar cepet kerja, cepet udah jadi lu hidup sendiri, gak usah mikirin nggak enaknya ada bokap tiri. Alamat email jangan dibaca ya bang. Oke. Assalamualaikum bang, gue udah dengerin biar lega dari episode 1, tapi baru kali ini ngirim email. Gue pengen cerita bang, gue pacaran udah jalan 1 tahun lebih, tapi sebelumnya kita udah deket lumayan lama. 19 tahun gue hidup, baru kali ini jadian. Sebelumnya gak pernah jadi, soalnya ngerasa gak ada yang cocok. Kalau sama yang ini gue ngerasa banget banyak kesamaan. Gue tipe cewek yang gak rewel, gak pernah nyuruh berkabar setiap saat. Menurut gue walaupun kita pacaran, tapi hidup tetap punya masing-masing. Tapi dia orangnya kelewat easy going, bahkan dia gak ngasih apa-apa pas gue ulang tahun. Ya gue sih gak masalah. Buktinya kita gak ada berantem gara-gara hal itu. Dia lebih suka ngajak ketemu daripada chatting dan call. Kalau dipikir-pikir juga room chat gue sama dia gak ada isinya bang. Gue gak punya banyak pengalaman tentang cowok. Cuma mau tanya bang, emang beneran ada cowok kayak gitu? Gue pernah mikir apa dia punya cewek baru ya. Tapi gak pernah terbukti dan gak pernah ada yang aneh. Gue percaya sama dia, tapi ketakutan gue gitu ketakutan kayak gitu masih mampir ke pikiran gue. Minta pendapatnya bang dari sudut pandang cowok. Mungkin cowok gue juga dengerin podcast ini sekarang, soalnya dia ngefans sama lu bang. Makasih bang, semoga selalu sehat dan rezeki ngalir terus, amin. Enggak sih. Kalau menurut gue ya dari sisi cowok, emang kalau ada sesuatu yang aneh dengan standar kita kan, lu menganggap itu aneh dengan standar lu kan, dengan standar pikiran lu yang dilakukan cowok lu tuh aneh. Jadi lu merasa ini pasti ada sesuatu nih, pasti dia menyembunyikan, pasti ada wanita lain yang lebih seksi dan semlehoi dari aku. Karena lu menggunakan standar lu. Bagi cowok lu mungkin kelakuan dia itu biasa aja bagi dia, karena emang dia orangnya begitu mungkin ya. Lu udah pacaran berapa lama nih? 1 tahun lebih. Harusnya udah menemukan sih kalau mungkin emang cowok lu tuh kayak gitu orangnya, nggak suka ngechat, nggak cuek, nggak ngasih apa-apa gitu. Mungkin susah, kita emang nggak bisa sih ngerubah orang. Menurut gue susah banget ngerubah orang, kecuali dari diri orang itu sendiri mau berubah. Mungkin bisa dari lu yang pelan-pelan melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan kepadamu. Misalnya kamu ngasih kado, kamu ngechat misalkan, kamu yang mulai duluan ngapain, sehingga dia ntar jadi kepikiran, oh dia ngasih kado berarti aku harus ngasih lagi gitu. Seneng juga ya perasaan dikasih kado misalkan kayak gitu. Akhirnya ntar dia jadi ngasih kado. Jadi lu lakuin dulu aja yang lu ingin orang itu melakukan balik ke lu. Ya walaupun lu ngelakuinnya dengan ikhlas ya, jangan pamrih ya. Karena satu yang gue dapat dari pelajaran hidup adalah lu tahu lu sayang sama orang di saat yang lu lakuin semua itu tidak terasa berkorban. Yang lu lakuin ikhlas apapun, baik dari materi, dari segi materi, segi batin, segi fisik, apapun gitu yang lu lakuin. Bela-belain ketemu jauh walaupun keluar kota, berjam-jam naik kereta, naik bis, ngebeliin makanan atau jajanin makanan atau beliin barang mahal, dan lu ngelakuinnya ikhlas tanpa merasa itu berkorban, itu adalah tandanya lu sayang. Kalau lu sampai ngomong gue udah berkorban ya buat lu, wah itu udah pakai pamrih tuh. Udah enggak tuh, sayangnya udah enggak tuh, udah pakai pamrih tuh. Jangan. Kalau lu udah merasa berkorban, berarti udah nggak segitunya lagi. Tapi nggak, gue jadi ke situ ngomongnya. Tapi mungkin cowoknya emang kayak gitu kalau menurut gue mah. Cowok ya kan kelakuan orang tuh aneh-aneh, beda-beda gitu. Tanyain aja. Udah mau setahun ini kan, udah terbuka lah ngobrol. Masa SMA. Halo bang, gue mau curhat agak panjang biar lega. Saya cowok berasal dari Sidoarjo, mau cerita cinta di SMA. Jadi waktu SMA saya anak IPS, aku sekelas sama cewek. Ntar ya. Aku sekelas sama cewek, sebut aja si Y. Kita sekelas naik mulai kelas 2 SMA. Dari awal udah mulai suka, udah cantik, pinter. Dia juga dapat beasiswa tanpa bayar SPP selama setahun. Aku yang awalnya naksir tiba-tiba minder sendiri, seakan fakta tadi mengharuskan saya untuk mundur. Pas kelas 3 aku udah punya pacar anak kelas lain dan tetap sekelas sama si Y ini. Sekarang kita deket karena saya ketua kelas dan dia sekretaris kelas dan mengharuskan kita lebih banyak ngobrol. Di pertengahan semester kita ada study tour ke Tulung Agung dan di perjalanan pulang dia tiba-tiba duduk sebelah aku di bis. Kita pun deep talk, akhirnya kita makin deket. Seiring berjalan waktu kita bercanda-canda dan aku pun udah sering bercandain dia dan modus-modus dikit. Ada emoticon smile yang pipinya merah. Mulai dari pegang-pegang
tangannya, cubit-cubit lengan. Dia selalu berkata, nggak mau ntar pacar lu marah. Aku di situ cuma berpikir nih anak apa punya perasaan yang sama kayak aku. Mungkin aku aja yang kegeeran, ya biasa cowok gampang GR. Tiba saatnya perpisahan SMA, kita rekreasi berangkat ke Bali. Di perjalanan menuju Bali, aku yang dari rumah kurang tidur, niatnya mau tidur di bis. Pas OTW Bali udah siap-siap duduk di belakang sendiri, tiba-tiba dia nyamperin aku dan bilang, geseran dong. Aku yang saat itu ngantuk parah langsung melek dan gak jadi tidur. Di perjalanan kita ngobrol banyak tentang gimana selanjutnya dan lain-lain. Akhirnya di tengah jalan dia tertidur dan seperti biasa nih cowok yang suka kalau duduk sebelah sama cewek di bis. Dia tidur di pundak aku bang. Satu badannya semua di pundak aku. Enggak deh. Aku yang saat itu pengen tidur, gak jadi tidur lagi dong. Sayang banget kapan lagi dia tidur di pundak. Padahal saat itu saya punya cewek. Perjalanan sampai malam karena Sidoarjo Bali lumayan jauh. Di perjalanan malam mau menuju hotel, semua anak yang kelelahan di bis karena nggak kunjung sampai pun tertidur lagi. Menuju hotel semua tidur. Dan dia tidur lagi di sebelah kubang, tapi kali ini lebih spesial karena dia tidur di pangkuanku. Hahaha, jadi kepalanya di pahaku. Makin deg-degan dong saya, apa ini yang dinamakan rezeki. Singkat cerita pulang dari Bali dan daftar ke universitas lagi, kita dipertemukan. Kita di universitas swasta yang sama cuma beda di kelas. Cuma beda dia kelas pagi sedangkan saya kelas malam karena sambil kerja walau saat itu belum dapat kerja. Wah, cerita di Balinya tidak ada nih. Apa yang terjadi di Bali ya? Enggak deh. Saya yang udah jomblo pengen yang ngedeketin dia pun jadi malu bang. Dia yang awalnya kalau nongkrong sama teman-teman aku yang jemput, pas kuliah dia bawa mobil sendiri. Aku mau deketin juga malu sendiri. Akhirnya saya memendam rasa ini bang. Dan menunggu sampai saya dapat kerja yang layak. Setelah 3 tahun berselang, sialnya aku nggak dapat kerjaan yang bagus. Saya cuma bekerja di pabrik dan itu kontraknya cuma beberapa bulan. Dan dia sekarang udah punya pacar. Saya nyesel tidak mengungkapkannya. Saya nyesel tidak mengungkapkannya dia udah punya pacar. Nah, gimana sih? Ya udah bang, gitu aja. Maaf ceritanya kepanjangan ceritanya, tapi kalau menurutmu apa yang kudu bilang ya kalau aku suka dia dari SMA. Makasih curhatnya, semoga kita semua dilindungi dari segala penyakit berbahaya dan dilancarkan segala urusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama, gue tahu gue sebagai cowok merasakan sekali perasaanmu saat di bis. Ini kayak sesuatu kesempatan yang wow, lu suka sama dia dekat sebelah lu duduk tiduran, namanya juga cowok emang brengsek padahal lu punya pacar. Tapi gue tahu kondisi itu sulit, tapi lu punya pacar. Gue tidak mau menjadi hakim moral di sini, tapi tanya hati nurani lu, itu pantas terjadi apa enggak? Wah gila. Kalau menurut lu itu pantas ya udah, gue nggak bisa bilang apa-apa ya nggak. Kalau sekarang gantian dia yang punya pacar kan, janganlah mendingan. Kalau lu posisi jadi pacar, lu punya pacar nih, lu punya cewek, terus cewek lu dideketin sama cowok lain bilang dia suka dari SMA, mau nggak digituin? Pikirin aja, mau nggak digituin sama orang lain sebelum melakukan itu ke orang lain. Wah, gokil. Lanjut, jangan baca nama emailnya bang, terima kasih. Jadi gini bang, 2017 sampai 2019 aku dekat sama senior. Awal dekat itu karena chat di IG sampai akhirnya jalan bareng, makan bareng dan lain-lain. Sebelum deket sama dia, aku nanya ke temanku tentang dia gimana orangnya. Misal sifat dan lain-lain. Terus temanku bilang dia emang baik banget orangnya. Temanku cowok dan akrab sama dia. Dari situ aku mulai ngerespon dia sampai akhirnya aku nyaman dan baper. Setelah jalan bareng beberapa hari kemudian dia gak ada kabar dan aku gak dihubungin dia. Juga soalnya masih canggung gitu. Nah berapa bulan kemudian dia datang lagi terus dia nanya, kok gak pernah ada kabar sih? Bla 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 bla. Setelah itu kita jalan bareng, makan bareng lagi. Tapi terulang lagi dia datang dan pergi berkali-kali. Sampai akhirnya terakhir ketemu di kampus tahun lalu, kita sama-sama diam kayak gak saling kenal. Menurut Bang Gilang dari sisi cowok, kenapa sih dia seperti itu selalu datang dan pergi di saat kita udah nyaman? Sekarang sih aku udah biasa aja bang, cuma penasaran kenapa ada laki-laki seperti itu. Hehe, mau nanya ke temanku tapi malu. Cowok dan akrab. Oke, gue akan coba menjawab dari sisi cowok ya. Tapi ingat gue tidak banyak pengalaman pacaran, tidak banyak pengalaman deket-deketin cewek, nggak banyak. Jadi gue akan ngira-ngira aja dari sifat cowok sebagai sesama cowok.
Pertama mungkin dia karena nggak ada apa ya? Karena tidak ada kejelasan mungkin. Jadi dia juga masih ragu nih. Ini kalau gue deketin terus, dia suka juga nggak ya? Atau dia nyaman gak ya gue deketin terus gini? Gue ajak jalan bareng terus. Ya walaupun kamunya mau ya, mau diajak makan, mau diajak jalan. Cuma kadang mungkin dia masih ragu nih, dia mau beneran apa nantinya. Apa dia ngerasa nggak apa-apa nggak ya gitu. Gitu, mungkin jadi dia merasa bingung. Jadi dia tinggalin dulu. Kayak gitu. Kayak mungkin dia masih ngerasa takut. Bener gak sih nih gitu yang gue rasakan? Apa dia merasakan hal yang sama juga? Kayak gitu. Yang kedua, mungkin ada banyak yang dia deketin. Jadi dia tidak mau kehilangan fans. Jadi tidak ada yang dipacarin, semuanya dideketin. Saat dia pengen sama si A, bisa ngubungin si A. Saat dia pengen sama si T, bisa ngubungin si T. Saat dia pengen sama si D, dia bisa ngubungin si D, kayak gitu. Mungkin. Tapi sebenarnya itu tidak apa-apa juga dong. Toh kan gak dipacarin. Ya gak? Kecuali dia udah punya pacar, dia deketin yang lain banyak. Nah itu baru jangan. Tapi selama tidak ada yang jadian, sebenarnya gue bilang gak apa-apa sih. Jadi gak tahu, macam-macam, susah sih menerka walaupun sesama laki-laki, susah, aneh-aneh kelakuan orang tuh, nggak laki nggak cowok, nggak laki nggak perempuan, gitu sih. Ya, tidak akan bisa tahu kalau tidak ditanya langsung. Kalau ngira-ngira kayak gini emang sulit. Semoga Bang Gilbas ke sekeluarga sehat terus, amin, amin juga, sehat juga buat Anda dan semuanya. Diecast, Bang, gua ngeracunin bapak gua main diecast, dosa nggak Bang? Nggak dosa sih. Dosa lu tuh ngirim email aneh kayak gini. Lanjut, si tampan. Halo Bang Gilang. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di email ini aku mau cerita dan mau minta pendapat abang dari sudut pandang cowok. Maaf kalau emailnya kepanjangan. Wah, dari tadi sudut pandang cowok terus nih. Di tahun 2019 aku ngelaksanain skripsi di suatu desa di luar kota, pelosok, selama beberapa hari. Selama penelitian di sana aku kenal sama seorang cowok, sebut aja namanya Tampan. Celah. Dia kerja di balai tempat aku penelitian BTW. Selama penelitian di sana hampir setiap hari aku minjem motor si Tampan buat keliling desa nyari responden. Kita nggak sering ngobrol, kita ngobrol cuma pas aku minjem motor dia doang. Menurutku dia orangnya agak pemalu dan pendiam gitu, aku jadi nggak terlalu berani buat mulai pembicaraan. Di hari-hari terakhir aku di sana, kita sempat main ludo dan bercanda dikit-dikit. Pas penelitianku selesai, aku balik ke kotaku. Dia inget pernah minta si Tampan buat jadi respon. Aku inget pernah minta si Tampan buat jadi responden. Aku cek lah di berkasku, ada nama lengkapnya dia. Iseng-iseng aku cari di IG, ternyata ada. Di ID-nya nggak ada foto cewek, aman lah berarti dia nggak punya pacar, pikirku. Aku follow dia, kemudian di nge-DM, gimana? Oh dia, kemudian dia nge-DM mastiin kalau aku orang yang penelitian di tempat dia kemarin. Soalnya di IG ku nggak ada fotoku. Karena berasa nyambung banget, akhirnya kita tuker-tukeran nomor WA. Kita komunikasi hampir setiap hari dari bulan Januari sampai Mei. Kadang-kadang dia video call tapi nggak aku angkat. Soalnya aku malu dan emang nggak biasa video call. Saat aku mulai berasa nyaman dan sayang sama dia, dia baru bilang dong kalau ternyata dia punya cewek. Nyesek bang aku dengernya, mereka udah pacaran 6 tahun. Wow. Dia udah pengen serius sama ceweknya tapi ceweknya belum mau gitu katanya. Hancur lah hatiku bang, aku nangis. Dari bulan Juni sampai Agustus, tahun berapa sih? Oh 2019. Dari bulan Juni sampai Agustus aku berusaha buat gak kontekan lagi sama dia. Ya ngapain gitu kan, dia udah punya pacar juga tapi gak bisa. Dia suka chat duluan dan tetap balas walaupun beberapa jam. Di akhir tahun akhirnya aku bilang kalau aku suka sama dia dan minta dia jangan ngubungin aku lagi. Soalnya itu bikin hatiku sakit. Tetap aja dia masih suka chat aku. Di awal tahun 2020 dia bilang dia bakal nikah di bulan Maret. Aku doain semoga lancar gitu-gitu. Setelah itu kita bener-bener nggak kontekan selama beberapa bulan. Sampai akhirnya dia ngechat lagi tadi siang. Apa kabar Inces? .2 huruf D besar katanya. BTW Inces nama panggilan dia buat aku. Wah. Ih gemes. Pacar orang punya panggilan sayang ke lu. Ya maksudku, woi lu ngapain ngechat gue lagi bangsat, lu tahu nggak gue suka sama lu dan sekarang lu punya istri yang lagi hamil, lu mau apa, ngapain ngechat gue gitu. Apakah dia segabut itu? Entahlah. Aku salah nggak bang kalau nggak balas chat dia? Sifatku kayak bocah nggak sih? Baiknya aku gimana ya nanggepin dia?
Saya hanya bisa memberi saran, jangan masuk ke situasi di mana lu nggak siap untuk menyelesaikannya. Bukan. Jangan masuk ke situasi yang lu nggak mau kejadian juga ke lu. Gimana ya? Ya kayak tadi lah. Kayak yang sebelumnya tadi, jangan sampai kalau saat misalnya lu nanti punya suami, terus suami lu ada chatan juga sama cewek kayak yang dia lakukan sama si tampan itu ke lu sekarang. Nggak mau dong digituin, lu sebagai istri nggak terima dong pasti. Ya, apalagi udah punya panggilan sayang segala, ya. Jangan. Suami orang. Tapi kembali lagi, ini kan saya hanya bisa memberi saran. Saya tidak berjalan di kehidupan lu, saya tidak berjalan di masa-masa Anda penelitian skripsi, saya tidak berjalan di sepatu Anda, tidak tahu sifatmu, tidak tahu sifat dia seperti apa. Tanya kembali ke hati nuranimu. Karena kalau kayak gini-gini nggak tahu sih. Mungkin kalau secara dibaca lu salah gitu, kayak udah tahu dia udah nikah, ngapain lu godain sih? Si tampannya juga, lu juga udah tahu suami, kenapa masih chat-chatan sama cewek lain? Ya kan, kalau dipikir kayak gitu doang, kelihatan kalau itu salah. Ya nggak? Tapi kan nggak tahu. Semua orang punya alasan dalam melakukan hal yang dia lakukan sekarang gitu. Jadi gue tidak bisa langsung menjudge hitam putih benar salah. Tanyakan ke hati nuranimu, Kisanak. Oke, lanjut. Tugas daring. Assalamualaikum Bang Gilang. Apa kabar? Masih tadi udah ya emailnya. Makasih udah baca di email ini. Semoga Bang Gilang sehat selalu. Amin. Lanjut, tugas daring. Assalamualaikum Bang Gilang. Apa kabar Bang? Semoga sehat selalu ya. Gue mau cerita tentang tugas daringku. BTW aku masih kelas 11 dan jujur bingung mau manggil abang pakai sebutan apa. Hehe. Ya udah, itu udah manggil abang. Jadi kelasku disuruh berkelompok buat bikin skenario film Bang. Film gitu Bang, buat tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Habis itu kita langsung disuruh syuting buat film ya. Kata guruku nanti per anak syuting sendiri-sendiri, terus baru udah diedit jadi satu sama editornya. Padahal pengalamanku waktu syuting bareng-bareng buat tugas kuliah kayak gini susah, apalagi syuting sendiri-sendiri. Bingung deh konsepnya gimana sama nanti jadinya gimana, ada saran gak Bang? Guru lu aneh aja ya. Lagi tugas online, lagi pada di rumah suruh bikin film. Gimana? Nyusahin. Gue tahu nih, gue ada saran-saran konsep film. Bisa dibikin konsep lagi video call ceritanya. Ini ada berapa orang? Misalnya berdua, kayak film ini, film apa tuh yang dia nyari pembunuh anaknya? Kan konsepnya video call doang tuh, Skype doang di laptop. Bisa kan, bisa bikin konsep video call memang. Atau dibikin konsep lagi telepon-teleponan. Bukan video call, tapi telepon-teleponan aja biasa. Cuma kan disorotnya satu-satu. Lagi di rumahnya, kayak gitu. Ya, bisa dibikin konsep telepon-teleponan. Atau bisa mungkin dibikin konsep kayak pass the brush challenge. Ya nggak? Siapa tahu ini ada satu barang yang pindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain. Kalau bisa barangnya sama persis gitu. Jadi misterinya di situ. Kenapa nih barang ada selalu di rumah setiap orang? Ya nggak? Bisa kayak gitu. Ya yang gampang-gampang aja lah. Yang nggak ribet. Atau kalau perlu aktornya satu. Jadi yang lain editor dan segala macam. Kan sekelompok bukan berarti semuanya harus jadi aktor dong. Pasti kan ada yang jadi skenario, ada yang jadi sutradara gitu-gitu. Ya nggak? Ya bikin aja konsep-konsep begitu. Ada-ada aja lagian gurunya. Udah gitu aja Bang, maaf kalau kepanjangan. Makasih udah mau bacain. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan sama Allah, amin. Atau gue tiba-tiba jadi ide. Ini kalau di stand up comedy namanya jokes meta nih. Jadi lu bikin film tentang lu disuruh bikin tugas sama guru. Jadi kayak lu lagi di rumah, masa di rumah aja dapet tugas bikin film. Hah? Gimana ya gue harus bikin film di masa-masa corona kayak gini? Akhirnya lu nelfon temen lu. Nah itu bagian dari filmnya tuh, jadi 2 split screen. Kita suruh bikin film nih. Oh iya ya, film tentang apa ya lagi masa begini? Nah, keren kan? Coba dipakai aja gak apa-apa kok. Gue kasih gratis tuh ide. Lanjut email terakhir. Bukan email terakhir. 2 email terakhir.
Berdamai lewat komedi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, yang lo ceritain di podcast Om Deddy tentang temen lo related banget sama gue bang. Gue juga pernah mau bunuh diri, tapi di sisi lain takut sama rasa sakitnya. Akhirnya gue minum Molto sebotol Aqua full, berharap mati tanpa rasa sakit. Anjing. Setelah gue minum mati kagak, tai gue wangi bang. Akhirnya gue bernamai, gue ceritain di open mic. Habis itu dia itu langsung mau ditawarin masuk komunitas. Backgroundnya sama temen lo itu hampir sama sih bang. Berarti gue ditipu sama saudara sendiri puluhan juta. Puluhan juta. Yang bikin gue mau bunuh diri, kalau gue mati gue dapat asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan yang bisa nutupin angka itu. Setelah minum Molto, gue masih nyoba buat gantung diri bang, tapi sakit banget. Gue udah nyoba 5-10 detik gak kuat. Gue keluar sebentar beli rokok, pas balik beli rokok ketahuan talinya sama kakak gue. Baru di situ gue ceritain semua. Akhirnya gue cerita sama kakak gue, terus sangkutannya dilunasin sama ipar gue yang selama ini cuek sama dia. Saudara gue yang nipu itu dulu baik banget sama gue dari gue kecil. Gue anak yatim piatu, beliin sepatu, baju, jajan DLL. Gue nggak nyangka dia tega begini. Sampai sekarang keluarga gue belum tahu kalau gue ditipu sama saudara gue yang itu. Gue takut kakak sama abang gue temperamen. Gue bilang gue yang pakai uang itu. Makasih bang Gibas, salam biar lega. Oke, bagus kalau Anda tidak jadi untuk bunuh diri. Bagus kalau Anda sudah dapat saluran untuk mengekspresikannya atau melepasnya lewat komedi. Semoga baik-baik aja terus hidupnya, dan semoga saudara lu mendapat ganjarannya, mendapat karma sendiri. Gak perlu lu balas yang jahat-jahat karena lu gak sejahat saudara lu. Email terakhir. Udah berapa lama nih? Sejam lebih, gak apa-apa lah ya, bonus telat. Balasan email gak ada akhlak. FYI ya om, gue gak suka sama tuh Alpen ya kali om. Apa sih? Oh, ini email yang sebelumnya. Yang dia bilang dia suka sama ada orang yang tahu-tahu ngejauh kan, yang orang di KKN-nya, atau coba gue cari ya. Gue cari emailnya dulu sebentar, yang sebelumnya. Ini dia. Oh, yang waktu lu PKL terus ada adiknya ibu kos itu kan. Gue juga gak bilang lu suka, aku kayaknya waktu itu gue bilang mungkin si Alpen itu ngira Anda suka, jadi dianya jauhin gitu. Di umur gue yang ke-22 tahun ini gue suka sama anak umur 17-an karena gue PKL di sekolah ya om. Jadi secara gak langsung si Alpen ini anak murid gue om. Ya salam, gue gak tante-tante girang kali suka sama brownies macam gitu deh om. Dan gue gak pedofil om yang suka sama anak di bawah umur kayak dia. Dih, sama anak 17 tahun mah gak pedofil lah. Kalau lu suka sama anak 5 tahun baru pedofil. 17 tahun kan udah punya KTP. Satu lagi ini om, meski gue berusaha buat berbincang sama tuh anak, tapi kakaknya si Alpen itu lebih sering yang ngerecokin gue. Contohnya ya, selesai maghrib gue kan makan, ternyata si Alpen datang ke rumah tuh. Nah di situ tuh ntar ibu kos gue nih nyorakin, Ike makan bareng yuk, di sini ada Alpen nih gitu. Awal-awal gue nggak notice kok sama sorakan tersebut, karena gue merasa nggak etis aja makan bareng ibu kos. Ya udah deh om, gimana pun gue berusaha bilang gue nggak suka, tapi pas denger lu bilang gue suka sama beliau, gue agak mikir gitu, apa iya? Tapi enggak deh. Kan saya bilang enggak, iya mungkin. Gue lupa gue bilang apa ya, pokoknya intinya kan mungkin dia merasa lu suka sama dia, jadi dia males gitu. Kalau lu ternyata suka beneran, ya nggak apa-apa. Kalau ternyata lu nggak suka juga nggak apa-apa lah, santai aja. Thanks ya om udah baca dan balas email gue. Gue selalu doain lu sehat dan sukses, amin. Seluruh masyarakat Indonesia selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, amin. Untuk semua pendengar setiap podcast biar lega, namaste. See you om, yes, terima kasih banyak. Oke, sudah semua emailnya. Ngasih judul apa ya episode ini ya? Bingung. Tadi gue bahas apaan aja ya? Adaptasi kali judulnya. Ya enggak? Tadi kan bahas soal harus beradaptasi di situasi seperti ini. Itu aja dah judulnya. Dah, mau segera diupload. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat-sehat selalu. Semoga selalu waras, semoga selalu sehat, semoga selalu bisa bertahan melewati ini semua. Bye.